Hai Kak, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kalian semua di Devala. Malam hari ini nih, balik lagi saya akan menceritakan satu kiriman kisah horor dari teman-teman Sabangka kisah misteri kita. Nah, jadi ini to the point aja, saya langsung akan membacakan kisah misteri kiriman dari Sari. Hai Sari, terima kasih ya sudah mengirimkan cerita kamu di channel ini untuk saya ceritakan. Semoga kamu sehat selalu. Dan buat kalian juga yang ingin mengirimkan cerita-cerita horor kalian, bisa kalian kirimkan di email di bawah ini atau bisa kalian lihat di kolom deskripsi, oke? Dan buat kalian semua yang sudah mengirimkan cerita-cerita kisah misteri kalian di channel ini, terima kasih banyak ya. Dan kalian tunggu aja lah, saya pasti akan mengupload semua cerita-cerita dari kalian. Soalnya yang masuk itu agak lumayan banyak banget, jadi ya saya akan membacakannya satu persatu. Oke, kalian sabar menunggu aja, sabar ya guys, jangan pada kecewa loh karena agak lama saya bacainnya. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja Daitula, mari kita baca cerita. Nah, jadi gini, Sari ini kan udah banyak banget kalinya ditegur sama mamanya. Soalnya dia itu suka banget naruh cermin di kamar mandi. Dan itu cerminnya itu cermin tua gitu. Dan tiap kali si Sari ini naruh cermin itu tuh di kamar mandi, pasti diturunin lagi sama mamanya. Diambil terus disimpan di gudang gitu deh pokoknya. Tapi ya balik lagi, si Sari ini ambil lagi, ambil lagi. Pokoknya 10 kali mamanya Sari ini ngambil tuh cermin dari kamar mandi, 10 kali juga si Sari ini bakalan ngambil lagi cermin itu dipasang lagi di kamar mandi. Nah, Sari ini sama mamanya itu selalu gontok-gontokan itu gara-gara cermin itu. Nah, cermin itu tuh cermin tua, jadi modelnya itu oval dan sisinya itu dibingkai sama kayu gitu. Entah itu kayu jati atau apa, pokoknya cermin tua gitulah. Sama ada ukiran-ukiran khas zaman dulu gitu. Ada ukiran bunga-bunganya, pokoknya itu cermin. Nah, si Sari ini sebenarnya nggak tahu juga apa alasan mamanya selalu turunin cermin itu dari kamar mandi. Soalnya mamanya Sari ini selalu saja melarang Sari buat masang cermin itu tuh di kamar mandi. Padahal kan kalau cermin di kamar mandi sebenarnya nggak apa-apa juga ya, biar lebih enak aja gitu mandinya kan, biar lebih bersih kalau mau cuci muka segala macam gitu ya kan. Nah, itu dia tuh yang bikin si Sari ini bingung kenapa mesti dilarang taruh cermin di kamar mandi gitu kan. Tiap kali Sari juga nanya apa alasannya ke mamanya, paling mamanya cuma jawab, pamali, nggak boleh taruh cermin di kamar mandi. Nah, Sari ini kan jadi kayak gimana ya, orangnya dia tuh nggak terlalu percaya pamali, jadi dia menganggap apa sih mama ini ada-ada aja deh gitu, katanya si Sari saat itu sama mamanya. Tapi mamanya bilang ya udahlah, kalau kau pasang lagi cermin itu nanti kau rasakan sendiri tuh hawa-hawa dari cermin itu. Sari kan gak ngerti apa maksud dari mamanya itu. Nah, udahlah kan, dipasang lagi tuh sama si Sari cermin itu. Nah, saat itu tuh mamanya nggak turunin tuh cermin setelah habis debat sama Sari gara-gara larangan memasang cermin di kamar mandi itu kan. Hingga di suatu sore nih, saat Sari ini lagi ritual mandi cantiknya di kamar mandi itu, saat itu tepatnya habis lepas maghrib ya kalau nggak salah, si Sari ini pergilah di kamar mandi. Seperti biasa dia luluran dulu, dia peeling dan lain-lain, ala-ala gadis manjalita gitulah kalau lagi mandi kan, ritualnya beset deh, panjang banget. Same like me sih. Nah, jadi tuh sore itu Sari ini kan udah selesai peeling, udah selesai luluran juga, dia mau mandi tuh, dia ambil lah tuh gayung, kan ada bak-bak khusus kamar mandi gitu kan, ada bak-baknya tuh kamar mandi, bak-bak tempo dulu itu. Nah, si Sari ini ngambil lah tuh kan air di gayung itu, dia guyur-guyur lah badannya kan, sambil mandi-mandi cantik, sambil sesekali dia melihat ke cermin itu, melihat kemolekan tubuhnya, asik sekali. Nah, jadi Sari ini lagi gosok-gosok badan tuh sambil dia menghadap ke cermin itu. Nah, saat si Sari ini lagi enak-enak mandi, dia lagi sampoan tuh, dia lagi ngucok-ngucok rambutnya, diuyul-uyul kan biar bersih tuh ketombe-ketombe tersisanya kan. Dia lagi mainin tuh busa-busa sampo di kepalanya, dia sambil pijat-pijat kepala juga. Saat itu tiba-tiba saja Sari ini merasa kok kayak ada sesuatu gitu yang turun kan di bagian punggungnya, kayak diginiin loh gitu di bagian punggungnya say. Tapi si Sari ini nih saat itu mikirnya itu busa sampo yang dari kepalanya terus jatuh ke arah punggungnya gitu, jadi kayak ada sensasi dibelai gitu loh. Nah, si Sari mikirnya kayak gitu kan. Nah, sambil nyanyi-nyanyi kan si Sari ini akhirnya diambil lagi air, dia guyur tuh kepalanya, guyur sampai kira-kiranya busa samponya itu udah habis. Terus si Sari ini buka mata gitu, pelan-pelan dia buka mata kan sambil agak ngucek-ngucek juga, soalnya kan apa namanya, agak rada-rada pedes juga kan tuh busa sampo kalau kena mata dikit. Saat itu Sari sambil sesekali menggosok mukanya juga, tiba-tiba lagi nih kayak ada yang mencakar gitu di bagian belakangnya, di bagian punggungnya itu kayak ada yang cakar, pedis dong. Secara kalau kita kena cakar dikit kan, atau kita luka lah dikit terus kena air itu kan perih. Nah, si Sari ini kaget, ih apa gitu kan,
kok ada kayak ada yang mencakar. Dia lihatlah kan ke belakangnya, ih nggak ada apa-apa kok, siapa yang mau cakar saya, orang kamar mandinya juga itu sempit, cuma ukuran 2x1 gitu lah, pokoknya sempit lah kamar mandi di rumahnya neneknya Sari ini kan. Nah by the way, Sari ini sama mamanya tinggal di rumah almarhum neneknya Sari ya, semenjak meninggal neneknya Sari itu mereka lah yang tinggal di situ. Nah lanjut lagi nih, saat itu tuh si Sari kan masih kaget nih, ih apa ya kira-kira mencakar saya. Terus dia lihatlah tuh badannya sendiri ke cermin. Nah dia bercermin terus dia lihat kayak gini, ih benar coy, ada sebekas cakaran gitu loh, panjang banget dari arah bahunya ini sampai ke dekat pinggangnya, ada 3 jari gitu, dalam banget tuh cakarannya. Saking parahnya cakarannya itu tuh si Sari teriak kesakitan dong, udah sakit banget kan, apalagi posisinya masih mandi kan, masih berair-air tuh badan, jadi perih dong lukanya. Nah akhirnya si Sari ini ngambil lah kan sarungnya itu, terus dia pakai, dia keluar lah tuh kamar mandi kan. Nah pas dia keluar dari kamar mandi itu tuh, pas dia buka pintu kayak ada sekelebat bayangan hitam di dalam kamar mandi itu kayak melewati Sari gitu, jadi ditabrak lah kan si Sari ini sama bayangan hitam itu, kayak langsung kayak gini loh, apa sih namanya itu, pokoknya bayangin, pokoknya itu kayak orang ditabrak gitu loh, kayak mau lempar tapi nggak terlalu kuat juga sih terlemparnya, cuma kayak didorong gitu loh, tapi aslinya tuh dia itu ditabrak. Aduh gimana sih definisinya, kok jadi bingung sendiri aku. Nah pokoknya si Sari itu intinya malam itu tuh ditabrak sama bayangan hitam itu sampai dia agak sedikit terlempar gitu kan di bagian depan, keluar dari kamar mandi itulah posisinya saat itu. Nah si Sari langsung kan buru-buru dia lari pergi di kamarnya sambil teriak-teriak tuh panggil mamanya, mama kayak gitu kan. Nah si mamanya Sari datang ke kamarnya Sari, woi kenapa? Nah, ada bilang, Sari ini bilang katanya, mama tadi saya kayak ada lihat bayangan hitam itu mama di kamar mandi, terus dia tabrak saya, dan nih ada cakaran di belakangnya mama, saya dicakar tadi. Sari bilang kayak gitu kan ke mamanya. Nah mamanya Sari ini lihat dong bekas cakaran di punggungnya anaknya ini, dan memang benar ada 3 cakaran besar banget dari bahu ke pinggangnya Sari gitu loh. Nah si mamanya Sari ini bilang, tuh kan mama kan sudah bilang jangan taruh cermin itu lagi di kamar mandi, tapi kamu ngeyel. Nah Sari ini langsung lah tanyakan, loh kenapa sih mama cuma melarang saja tanpa memberitahukan apa alasannya. Jadi Sari simpan lah, soalnya kan daripada nggak dipakai juga ya mendingan ditaruh di kamar mandi kan, supaya kalau Sari sikat gigi atau cuci muka Sari bisa lihat lebih jelas gitu, biar lebih bersih mandinya apa segala macam gitu kan. Nah akhirnya tuh malam itu mamanya Sari tuh langsung cerita ke Sari kenapa mamanya Sari itu sangat-sangat melarang Sari buat pakai cermin itu apalagi di kamar mandi. Soalnya alasan satu-satunya itu ya cermin itu nggak jelas gitu asal usulnya, karena cermin tua itu bukan milik asli nenek atau kakeknya, melainkan cermin itu tuh dipungut sama kakeknya Sari waktu kakeknya Sari ini mau pergi ke kebun, dan saat itu tuh posisinya mamanya Sari ini masih remaja gitu, jadi udah lama banget, udah tua banget pokoknya cermin itu. Kayaknya dirasa-rasa cermin itu tuh jauh lebih tua dari usianya kakek sama neneknya Sari ini. Pokoknya asli tuh cermin udah tua banget. Sayang banget sih si Sari nggak punya fotonya tuh cermin itu, karena cermin itu tuh udah dibuang sekarang sama mamanya Sari. Jadi menurut cerita mamanya Sari nih, semenjak kakeknya Sari ini bawa pulang cermin itu ke rumahnya neneknya ini, ke rumahnya itu kan, ke rumah mereka itu, banyak banget kejadian-kejadian aneh yang tiba-tiba saja terjadi gitu loh. Padahal sebelum adanya cermin itu yang nggak ada kejadian aneh apapun di rumah itu, biasa-biasa aja gitu loh. Tapi semenjak cermin itu ada di dalam rumah itu hawanya jadi berubah gitu loh. Kayak dingin, seram, mencekam. Ih pokoknya kayak ngeri gitu loh. Tetangga aja pada bilang, ih kenapa kok rumah neneknya Sari tuh kayak rumah hantu gitu loh. Nah itu tetangga-tetangga sekitar pada ngomong kayak gitu. Tapi walau-walam sih, entah itu benar karena pengaruh hawa dari cermin itu atau kayak gimana juga, atau karena udah rumah tua atau gimana, nggak bisa disimpulkan begitu saja sih. Tapi memang semenjak adanya cermin itu tuh, hawa di rumah neneknya Sari itu jadi berubah banget. Bahkan nih neneknya Sari aja meninggal karena serangan jantung, dan serangan jantungnya itu karena apa? Soalnya nih saat neneknya Sari itu bangun tengah malam kan mau sholat malam, neneknya Sari ini kaget tiba-tiba di bawah kakinya itu kan, dia kan neneknya Sari ini kan tidur di atas tempat tidur gitu, di atas dipan kayu. Nah dia tidur di situ, dia bobok lah situ kan. Pas udah tengah malam nih neneknya Sari ini terbangun karena ingat mau sholat malam dulu kan. Saat neneknya Sari ini buka mata, ada sosok tinggi besar berbulu dan hitam banget sedang menatap
neneknya Sari ini jadi tetap gitu kan. Neneknya Sari ini, ih mana lagi tidur ditetapin sama makhluk kayak gitu. Nenek Sari ini kaget dong, dia kaget, sesak napas, udah serangan jantung dia di situ, dan innalillahi lah ujungnya. Dan ditaunya tuh kalau neneknya Sari ini udah meninggal, nanti besok paginya ditahu pertama itu sama suaminya, sama kakeknya Sari. Kan mereka tidurnya berdua di situ di atas ranjang itu kan, di atas dipan itu. Dia aja nggak sadar kalau istrinya itu udah meninggal gara-gara ngelihat makhluk itu. Dan tidak hanya neneknya Sari ini, after kejadian neneknya Sari ini, kejadiannya itu nggak berhenti di situ aja, karena saat itu cermin itu tuh dipajang sama kakeknya Sari di ruang tengah gitu kan, di dekat televisi. Nah, sebelum meninggalnya neneknya Sari itu tuh, cermin itu tuh ditaruh gitu di kamar neneknya Sari, kan neneknya Sari ini yang pakai. Tapi setelah meninggalnya neneknya Sari ini, cermin itu tuh langsung dipindahkan ke ruang tengah, entah ada alasan apa gitu, pokoknya tiba-tiba aja dipindahkan ke ruang tengah sama kakeknya Sari ini. Cuma hal-hal horor dari cermin itu tuh belum berhenti di situ aja. Saat dipindahkan ke ruang tengah itu, tiap siapapun gitu kan yang datang berkunjung ke rumahnya neneknya Sari ini pasti merasakan ada sesuatu yang aneh gitu loh dengan cermin itu, terutama saat itu pacarnya mamanya Sari ini, tapi itu udah bapaknya Sari ini, tapi masih pacaran gitu sama mamanya Sari. Kondisinya saat itu dia berkunjung dong di malam hari, biasa kan kalau orang pacaran. Nah, dia berkunjung di malam hari, dia duduklah di ruang tengah itu, soalnya di ruang tengah itu sekaligus juga untuk ruang tamu gitu kan. Nah, saat itu bapaknya Sari itu duduk di ruang tamu itu dan kebetulan berhadapan langsung sama cermin itu. Mau tahu kalian bapaknya Sari ini ngelihat apa? Dari cermin itu tuh bapaknya Sari ngelihat kalau sumpah merinding, ada perempuan di belakang bapaknya Sari. Kan posisinya cermin kan digantung di dinding, terus di depan cermin itu ada kursi. Nah, bapaknya Sari duduk lah kan di kursi itu berhadapan langsung dengan cermin. Tetapi saat itu bapaknya Sari ini melihat ke arah cermin itu, ada perempuan yang lagi berdiri di belakang bapaknya Sari. Tapi pas bapaknya Sari noleh ke belakang buat lihat siapa perempuan itu, nggak ada orang sama sekali. Tapi kalau dilihat lagi ke cermin, orang itu ada, cewek itu ada. Takut lah kan bapaknya Sari ini, langsung buru-buru pamit dia dari rumahnya neneknya Sari ini, mau pulang aja kan gitu. Si bapaknya Sari ini besokannya cerita ke mamanya Sari kalau ada something wrong gitu loh dengan cermin itu. Nah, mulai saat itu tuh mamanya Sari langsung turunin cermin itu dan ditaruh ke gudang. Tapi meskipun cermin itu udah ditaruh tuh di gudang, kejadian horornya belum berhenti juga. Nah, jadi di malam hari itu tuh kakeknya Sari ini baru aja pulang kan dari kebun, sekitaran jam 7 malam dia baru tiba dari kebun. Mamanya Sari ini seperti biasa kan, dia masakin air panas buat kakeknya Sari ini mandi. Nah, pas kakeknya Sari itu lagi di kamar mandi, tiba-tiba saja kakeknya Sari ini melihat ada perempuan duduk di plafon kamar mandi. Nah, kamar mandinya itu kan nggak ada ininya, cuma plafon biasa itu loh, yang nggak ada apa sih, bukan plafon, itu jari-jari atap itu loh, buat loteng, apa sih namanya, kayak gambar ini aja lah pokoknya deh, bingung kali aku definisikannya. Perempuan itu tuh duduk di situ, langsung terkaget-kaget kan nih kakeknya si Sari ini, langsung dia keluar nggak jadi mandi, ketakutan kan dia tuh, keluar langsung pergi juga di kamarnya. Di kamarnya ada lagi surprise. Dalam kamarnya itu tuh, di dalam kamarnya kakeknya Sari ini, dia ngelihat sosok tinggi hitam berbulu berdiri di atas tempat tidur. Langsung pingsan kakeknya Sari hal itu. Dan yang nemuin kakeknya Sari ini pingsan di depan kamar itu kan mamanya Sari. Nah, dan lepas 40 harinya neneknya Sari ini nih, selalu saja datang sosok wanita yang menyerupai almarhum neneknya Sari itu. Selalu menampakkan diri itu di area dapur, di area kamar, sama di area gudang, dan juga di area ruang tengah rumahnya neneknya Sari itu. Tapi paling sering nih, sosok itu tuh selalu menemui kakeknya Sari dan kayak ngajak ngobrol gitu. Sempat mamanya Sari ngelihat sendiri kalau sosok wanita yang menyerupai neneknya Sari itu lagi ngajakin kakeknya Sari ini ngobrol. Tapi pas perempuan itu udah nggak ada, udah hilang, mamanya Sari nanya ke kakeknya Sari kan, lagi ngomong sama siapa? Kakeknya Sari itu bilang katanya lagi ngomong sama mamamu, lagi ngomong sama neneknya Sari ini kan maksudnya. Nah, mamanya Sari bilang dong ke kakeknya Sari, opa, mama itu kan sudah meninggal, kalau bapak masih kepikiran terus sama mama, ayo kita ziarah ke kuburnya gitu kan. Tapi kakeknya Sari ini nggak ini loh, kayak orangnya
kayak orang terganggu gitulah kan kejiwaannya. Semenjak itu tuh kakeknya Sari kayak rada-rada linglung apa segala macam. Kakeknya Sari ini menganggap kalau neneknya Sari itu belum meninggal sama sekali karena selalu datang dan selalu ngobrol gitu kan sama kakeknya Sari ini. Hingga di suatu hari nih kakeknya Sari itu karena penyakit linglungnya ini dia kecelakaan ditabrak motor persis di jalan raya di depan rumahnya neneknya Sari ini. Soalnya saat itu penglihatannya kakeknya Sari ini kan, neneknya Sari itu lagi megangin tangannya kakeknya Sari mau pergi bareng katanya. Pokoknya hari itu intinya neneknya Sari ini menjemput kakeknya Sari gitu kan, mau pergi katanya, mau jalan-jalan. Nah, dari mana ditaunya kalau si kakeknya Sari ini ngelihat neneknya Sari? Soalnya saat itu tuh sempat ditegur sama mamanya Sari ini, katanya mau kemana Pak. Tapi si kakeknya Sari ini bilang katanya, Bapak mau pergi jalan-jalan sama mamamu. Ini mamamu di depanku katanya lagi pegang tanganku. Tapi saat itu mamanya Sari itu nggak ngelihat siapa-siapa. Cuma kakeknya Sari ini langsung aja gitu ngeluyur pergi ke jalan, kayak ada yang narik gitu tangannya kan, langsung pergi ke jalan raya gitu kan, tiba-tiba langsung kubrak, ditabraklah tuh kakeknya Sari, jatuh agak jauh loh lemparnya itu, ada sekitaran 10 meter lah gitu kan. Kakeknya Sari ini terlempar gara-gara ditabrak itu sama motor, langsung lah kan kakeknya Sari itu pendarahan dan tewas di tempat. Nah, kalau menurut penglihatan para tetangga nih kan, yang saat itu ikut melihat kejadian kakeknya Sari ini ditabrak, katanya saat itu kakeknya Sari itu kan lagi jalan nih kan, jalan terus tiba-tiba di tengah jalan dia berhenti bentar, kayak ada seseorang yang ngajak dia bicara, terus tiba-tiba secepat kilat gitu kan ditabrak sama motor. Tewaslah kakeknya Sari itu di tempat. Nah, itu menurut penglihatan tetangganya Sari, soalnya saat itu mamanya Sari kan lagi di dapur tuh. Entah kenapa juga gitu loh, hari itu mamanya Sari nggak ada effort lebih gitu, nggak ada usaha lebih untuk menahan kakeknya Sari ini buat nggak keluar rumah. Ya mungkin karena mamanya Sari itu nggak kepikiran kan buat keluar rumah ini si kakeknya ini. Nggak bisa disalahin juga sih, nggak mau ngejudge juga aku. Nah, begitu di ceritanya. Nah, jadi bagaimana nih menurut kalian tentang cerita kirimannya Sari ini? Silahkan komentar di bawah ya. Cukup sekian dulu video untuk malam hari ini. Nanti kita sambung lagi di malam berikutnya, karena masih banyak banget cerita-cerita horor kiriman ode-ode Sabangka Kisah Misteri kita. Nah, udah tahu kan tugas kalian apaan? Udah dong, di subscribe, like, dan di komen. Oke, nah cukup sekian dulu video kali ini ya guys. Sampai jumpa lagi dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tidur sendiri ya, nanti ada yang temani. Yuhu.